Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu dalam pelajaran IPA. Oke, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat ya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, baiklah. Saat ini kita akan belajar IPA bersama dan materi kita pada hari ini adalah polusi. Bagaimana materinya? Silakan kalian simak dan pahami baik-baik ya. Nah, kita akan mulai dari pengertian polusi terlebih dahulu ya. Nah, di sini polusi ini adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi atau materi ke dalam lingkungan sehingga lingkungan yang telah tercemar menjadi kurang, tidak layak, atau tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, polusi merupakan suatu perubahan keadaan lingkungan yang merugikan berbagai komponen akibat kejadian manusia secara keseluruhan atau sebagian, baik langsung maupun tidak langsung. Akibatnya akan terjadi perubahan unsur fisik, biologis, kimiawi, dan termis pada suatu lingkungan yang menjadikan lingkungan yang tercemar menjadi tidak nyaman, tidak sehat, dan ancaman terhadap kehidupan makhluk hidup sekitar. Nah, di sini ada jenis-jenis polusi. Yang pertama adalah polusi udara. Nah, di sini penyebab polusi udara yang pertama itu adalah gas H2S. Nah, gas H2S ini dapat ditemukan pada daerah gunung berapi, hasil pembakaran batu bara, serta pembakaran bahan bakar kendaraan yang berasal dari minyak bumi. Yang kedua ada gas CO. Nah, gas CO ini merupakan kependekan dari gas karbon monoksida atau CO. Nah, perlu kita ketahui, pembakaran kendaraan bermotor ternyata tidak hanya menghasilkan gas H2S, namun juga gas beracun lain seperti gas CO atau gas karbon monoksida. Yang berikutnya ada partikel SO2. Nah, partikel SO2 ini maksudnya adalah sulfur dioksida atau SO2. Nah, ini merupakan polutan utama di udara dari unsur sulfur oksida. Sulfur dioksida atau SO2 ini keberadaannya dapat diketahui karena memiliki bau yang tajam meskipun bersifat tidak berwarna. Dan ini adalah dampak dari polusi udara. Yang pertama adalah gangguan kesehatan. Mengapa? Karena racun-racun yang mencemari udara biasanya akan menyebabkan masalah-masalah kesehatan seperti turunnya sistem imun, sesak napas, asma, infeksi pernapasan, alergi, flu, dan lainnya. Yang kedua, hujan asam. Nah, hujan asam ini memiliki dampak buruk bagi lingkungan karena sifatnya yang berbahaya. Misalnya menjadikan barang-barang yang berbahan logam cepat mengalami korosi serta mematikan tumbuhan. Yang ketiga, efek rumah kaca. Nah, untuk efek rumah kaca ini merupakan penyebab dari pemanasan global. Dan yang keempat, rusaknya lapisan ozon. Oke, untuk berikutnya ada polusi air. Nah, di sini untuk polusi air, pertama penyebabnya adalah dari sekian banyak faktor penyebab polusi air, salah satunya adalah fosfat yang mencemari air dari bahan pupuk buatan dan deterjen. Nah, sampah rumah tangga juga turut menyebabkan polusi pada air akibat pembusukan yang terjadi pada saluran-saluran air seperti daerah aliran sungai yang seharusnya bersih dari tumpukan sampah. Ini yang berikutnya ada dampak polusi air dan cara mengatasinya. Oke, untuk pencemaran air ini akan menimbulkan masalah kesehatan karena seluruh makhluk hidup dipastikan memerlukan air untuk bertahan hidup. Contohnya adalah penyakit diare hingga terparah adalah kanker. Nah, sebagai upaya untuk menekan resiko polusi air, maka diperlukan kesadaran dari tiap elemen masyarakat mengenai kebersihan air ya. Jadi intinya kalian harus menjaga kebersihan air di dalam lingkungan rumah kalian ya, agar tidak terjadi polusi air.
Oke, untuk yang berikutnya di sini ada polusi tanah. Nah, penyebab polusi tanah yaitu pencemaran tanah kebanyakan berasal dari sampah-sampah organik yang membutuhkan waktu hingga ratusan tahun untuk didaur ulang oleh alam. Contohnya adalah sampah plastik, styrofoam, dan bekas dan lain sebagainya, bahan bekas dan lain sebagainya. Nah, limbah berbahaya lain yang dapat menyebabkan tanah rusak adalah kandungan logam berat seperti timbal, kromium, besi, dan tembaga. Sedangkan pada area persawahan, penggunaan pestisida berlebihan juga dapat menyebabkan polusi air dan tanah. Nah, dampak polusi tanah di sini efek dari banyaknya sampah tentu saja pasti ada rasa tidak nyaman ya, dan bahkan bau menyengat akan dihasilkan oleh tumpukan sampah tersebut. Nah, pada wilayah persawahan yang tanahnya jenuh akan pestisida akan memberikan dampak pada kesuburan tanah yang menurun karena matinya unsur hara dan organisme penyubur tanah seperti cacing tanah. Nah, hal tersebut tentu menimbulkan kerugian ekonomis pula karena hasil panen tidak mampu maksimal. Oke, untuk yang berikutnya di sini ada polusi suara. Nah, untuk polusi suara penyebabnya itu adalah gangguan untuk penyebab polusi suara. Nah, di sini ada pengertiannya yaitu polusi suara itu adalah gangguan yang diakibatkan dan mempengaruhi suara. Nah, contohnya adalah knalpot kendaraan itu penyebab dari polusi suara ya. Knalpot kendaraan bermotor yang tidak sesuai standar sehingga menimbulkan suara bising. Nah, dampak polusi suara itu adalah pencemaran terhadap suara akan mengganggu komunikasi ketika kita melakukan percakapan. Lawan bicara akan sulit mendengar akibat gangguan suara berisik lainnya. Dan untuk mengatasinya, hal ini tentunya kesadaran sangat diperlukan, seperti tidak memodifikasi knalpot motor dan sesuai dengan tingkat kebisingan yang ditentukan. Nah, demikianlah tadi materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga kalian dapat menyimak dan memahaminya dengan baik ya. Oke, terima kasih sudah belajar IPA bersama Ibu untuk hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya belajar online-nya.